terima kasih atas kehadirannya walaupun hujan ya. Jadi masih apa sih balik ulur antara daring atau luring gitu. Sebetulnya saya juga masih serasa basah sih tadinya. Cuman Nia ya, mana Nia? Ya Nia kan nyebut Pak katanya mau kuliahnya mau daring lari. Ya kan? Pas hari ini ada mata kuliah Bapak, ya kan gitu. Mau pertemuan atau apa ya? Terus gitu hari ini kuliahnya offline apa online gitu ya. Offline tapi kerjanya nggak mendukung gitu. Terus saya bilang kan ke Pak Asbu dulu ya, suruh ke Pak Asbu dulu, saya bilang Pak Asbu mau apa, ternyata daring ya. Apa-apa, kalau saya sudah tanggung di sini ya inilah. Sebentar sambil ya. Ini sangat penting sekali ini untuk materi. UAS itu akhir ini ya. UAS itu akhir awal November ya. Kayaknya setelah wisuda ya. Sudah itu tanggal 3. Paling setelah tanggal 3. Saya nggak tahu pastinya ya. Tapi persiapan saja. Jadi seluruh materi sudah silabus kan sudah saya sharekan. Silakan pelajari semua dari silabus itu. Tolong juga bagi yang kurang paham, tidak mengerti, bisa ditanyakan. Ya. Terus ini ya, masuk. Ini untuk tugas. Ini kan prasyarat UTS. Nah, bagi yang belum mengumpulkan harus mengumpulkan, dan yang sudah mengumpulkan itu sebagai tiket ya, bukti bahwa kamu sudah berhak untuk mengikuti. Ya. Kasih namanya di depan itu. Faisal kamu? Ya ini ditulis di sini namanya. Tapi ini ada di depan Pak? Enggak, tapi salah. Oh beda. Ini yang sudah mengumpulkan anak kedua pada ya. Ada surat perjanjian perpanjangan kontrak kerja, ada surat perjanjian utang piutang. Ini terlalu komplit, tapi intinya adalah itu ya, perjanjian kerjasama ya. Kenapa kamu nggak ada perjanjian kerjasamanya? Kenapa kamu nggak ada perjanjian kerjasamanya? Ya ini juga sebetulnya kerjasama, utang piutang juga kerjasama, tapi kan polanya bukan ini kan perjanjian piutang. Nah, ini juga perpanjangan kontrak juga kan piutang. Tapi yang Bobo maksud adalah perjanjian yang kerjasama. Ya, bisnis. Kalau ini kan kamu itu kalau utang piutang ini mah perdata ya, perdata umum. Perpanjangan kontrak kerja juga sama. Tapi ini perjanjian kontrak kerja, khususnya kan ada dua belah pihak yang saling
keterkaitan ya. Kalau kontrak kerja kan ini ya memang dua belah pihak, cuman apalagi saya kan saya bilang juga kontrak kerjanya kontrak kerja sama ya, kontrak perjanjiannya perjanjian syariah. Kalau yang ananke ini umum kayaknya ya, maka nanti dibikin lagi ya. Nah kalau yang siapa ini Faisal ya, Faisal barusan sudah ini saya ini Faisal, tolong dinyalain itu, tolong dinyalain ini. Faisal sudah berdiri kerjasama investasi. Faisal Saidi, Muhammad Bakri sebagai modal investasi untuk proyek pembangunan perusahaan PT Mahasiswa Berinvestasi. Bahwa pihak kedua adalah investasi. Waktu pertama pihak kedua setuju saling meningkatkan diri dalam suatu kerjasama investasi dalam peningkatan modal investasi. Belum ya? Belum muncul sih. Memang yang ini agak ini ya, PSB ini ya. Kayaknya harus yang manual. Itu. Ya. Masya Allah. Ininya kejauhan. Nah, gitu ya. Ya. Nyampe gak Pak? Nyampe ya. Kan. Ada ya? Kelihatan? Ya, ini sambil nanti yang perjanjian kita bahas. Yang ini dulu ya. Kelihatan besar nggak? Nggak. Kurang ya? Tuh, malah hilang ya. Dikasih besar malah hilang.
Ini sebetulnya saya di itu ya, di apa sih, di Selang ya. Jadi mata apa tidak harus selalu sesuai dengan silabus posisinya, cuman saya nggak tahu, saya jadi buka yang ini ya, padahal banyak gitu. Cuman tadi ini aja. Tapi ini sepintas aja dulu ya. Bentar. Kayaknya harus diganti, jangan yang dulu ini dulu ya. Cuma nanti tadi nggak kebuka masalahnya. Ini juga itu. Ulang lagi ya. Ya oke lah, yang ini dulu ya. Sayanya hilang. Pandangan atas hukum bisnis non bank. Ya. Kenapa kita harus tahu atau harus juga membahas tentang pandangan atas hukum bisnis non bank? Karena pandangan hukum atas hukum bisnis bank ini sangat penting. Selama ini kan kalau bank sudah jelas ya, bank itu ya percepan gitu ya, nggak tahu ya. Jadi kalau pandangan atas hukum bisnis non bank itu biasanya suka kita terjebak dengan kondisi formal. Misalkan kalau bank itu kan setiap kita mau pinjam pasti formal ya, resmi gitu, harus ngisi dulu formulir, harus persiapkan persyaratan kan gitu ya, jaminan gitu kan, jaminannya sertifikatnya bisa sertifikat tanah, bisa sertifikat SK gitu ya, SK pegawai negeri misalkan, atau SK pegawai gitu. Kemudian perspektifnya kita selalu ke formal gitu, ke lembaga-lembaga bank yang resmi atau bisnis bank. Kenapa seperti itu? Karena memang ada bisnis itu ada bisnis bank dan bisnis non bank jadinya kan gitu.
Nah ini biar tahu apa sebetulnya tugas apa yang menjadi bagian dari bisnis non bank. Nah ini kita itu selalu dikaitkan dengan yang namanya perspektif non bank itu adalah industri keuangan yang bergerak di mencari laba yang besar kan gitu ya. Cok apalah, kalau bank kan pasti suku bunganya nggak bakalan jauh dari 1-5% lah. Ada yang 5% ada gitu, cuman kan jarang-jarang ya. BRI saja kan KUR itu kredit usaha rakyat itu hanya 0,5%, 1% kan 1,5 paling gede lah. Nah kalau perspektif non bank itu kan tadi perspektif pasti dia harus mendapatkan laba yang gede gitu ya, keuntungan yang besar dengan berbagai cara kan itu. Nah ini yang harus diketahui. Tetapi apakah itu murni seperti itu? Pada faktanya ya. Nah nanti kita akan bertemu dengan namanya leasing misalkan. Ya, leasing itu pasti untungnya gede lah. Ya kan? Saya itu pinjam ke satu leasing kemarin. Saya pikir nggak terlalu besar, padahal saya pinjamnya hanya ini real ya. Saya tapi nggak bisa sebutkan leasingnya. Karena itu dari teman saja. Waktu itu saya butuh nambah untuk terus terang saja saya untuk nambah kredit mobil ya. Maka saya pinjam sisa 15 juta. Harus mengembalikan 21 juta. Berapa itu? 6 juta ya. 6 juta. Berarti kalau dihitung itu bunganya di atas 3%. 3% lebih. Saya pikir tadinya ngomongnya hanya 1,5% kan gitu. Rata-rata gitu 1,5%. Ternyata yang 1,5% itu kita kredit. Kalau misalkan kredit barang berarti 1,5%. Tapi kalau kreditnya kredit uang atau pinjam uang, maka itu hampir 3%. Aduh, saya jadi hanya tapi itulah bisnis non bank itu ya. Gitu. Nah, kita belajar. Makanya di sini ada kontrak bisnis industri keuangan non bank dalam perspektif syariah dan hukum positif. Nah, karena kita belajar hukum bisnis syariah, maka perspektifnya pasti bakal perspektif syariah. Nah, nanti pertanyaannya apakah sama nggak kata di leasing tadi, gitu ya? Apakah dia menggunakan akalnya akad syariah atau enggak, gitu kan ya? Atau justru sama aja kan gitu, meskipun akad syariahnya pembagian hasilnya sama aja kan gitu. Setelah dihitung secara keseluruhan misalkan hampir sama, persentasenya 3% misalkan. Nah itu kan juga kita bertanya-tanya apakah perspektif hukum bisnis non bank yang syariah juga sama kan gitu ya pertanyaannya. Tapi kan nanti kita akan bahas di sini. Nah di sini tadi ada prinsip syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) ya. Itu. Nah, prinsip syariah harus berlandaskan tadi ya. Payung hukumnya adalah harus berdasarkan sesuai dengan fatwa ya. Kalau dulu sebelum ada DSN mungkin langsung dari MUI. Tapi sekarang maka karena sudah ada DSN, maka DSN itu badan otonom dari MUI, maka itu secara otomatis fatwanya keluar dari DSN MUI gitu. Ya.
apakah kesesuaian syariahnya ada atau tidak, nah nanti kita bahas ke depan. Nah ini bahwa hukum bisnis non bank juga harus sesuai dengan, terutama yang berafiliasi dengan bank syariah, maka harus berdasarkan fatwa kesesuaian dari DSN MUI. Nah kemudian dalam prakteknya masih terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh industri keuangan non bank syariah. Di antaranya pertumbuhan pasar industri keuangan non bank syariah (IKNBS) ya. Masih membutuhkan sponsorship yang cukup kuat, khususnya dari aspek permodalan, manajemen, dan sumber daya manusia. Nah, selain itu, aspek legal dan kebijakan masih menjadi tantangan besar yang harus diselesaikan. Nah ini IKNBS ini terutama yang non bank syariah tentunya masih mendominasi ya. IKNBS di kalangan kebutuhan untuk kredit itu masih tinggi gitu ya. Tapi mereka juga kan butuh permodalan, ya, butuh manajemen, butuh sumber daya manusia gitu. Nah ini juga menjadi aspek ya yang paling penting ya. Dan ini juga aspek yang tantangannya menjadi tantangan besar ya yang harus diselesaikan. Kemudian dasar hukum dari, nah maka kita masuk ke dasar hukum perjanjian leasing. Kenapa saya harus membahas ini lebih dulu? Karena nanti dikhawatirkan kalian menemui dalam prakteknya kalian menemui hal-hal seperti ini. Ya. Dasar hukum perjanjian leasing itu ada, ya, dan itu kuat. Ini kan ya. Dasar hukum leasing sesuai dengan surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. Kalau di Cianjur, di Sperinag itu digabung. Perdagangan, perindustrian dan perdagangan itu digabung. Tapi kalau di pusat itu beda ya. Di pusat itu ada Menperin, ada Mendag, ada Kemendag, ada Kemenperin, ada Kemendag. Maka di sini dipisahkan menjadi 3 SKB-nya. Ada Menteri Keuangan, ada Menteri Perindustrian, dan ada Menteri Perdagangan. Nomor 122 MK 2/1974. Ini tertanggal 7 Februari 1974 tentang perjanjian leasing. Anda apakah sudah pada lahir 74? Belum. Jadi Anda jangan membantah itu leasing itu. Leasing itu mereka sudah ada dari 74 ya. Iya kan? Leasing itu sudah ada. Saya sebelum lahir pun leasing sudah ada gitu. Jadi jangan leasing lah apa gitu. Padahal tapi dasar hukumnya kuat gitu leasing itu. Karena memang awalnya kenapa ya? Indonesia itu menjadi pangsa pasar utama otomotif. Jadi pasar utama otomotif Jepang. Dulunya kan begitu. Kayak semacam motor ya, roda 2 motor itu kan mereknya kan pasti Jepang semua. Ya yang kita kenal sekarang kan? Ya. Yang ya kita juga tidak menafikan kualitas mesinnya kan bagus kan gitu. Dan orang Indonesia itu mungkin dari dulu ya sudah banyak menggunakan motor ya, banyak menggunakan roda 2. Mana-mana kan kalau wae ngarit pakai motor kan orang ngambil kayu bakar semua pakai motor. Padahal motornya bolong. Tapi kan kebanyakan yang ojek, transportasi itu pasti menggunakan ojek, leasing.
Nah itu mungkin dari dulu. Kenapa dari 74 ini? Karena kalau Anda tahu ada dulu apa sih? Motornya apa? Motor CB misalkan. Bebek, motor bebek ya. Hah? Ya, Win. Hah? F1? F1. Jadi coba yang orang tua kalian kalau ditanya bebek 700 ada kan, masih ada ya? Ada. Nah itu dulu itu sudah ada, tahun 60-an sudah dibuat itu motor itu. Sampai sekarang masih ada Klub Berseriwaran. Ada yang penghobi ya, penghobi otomotif yang dulu. Saya dulu pernah punya apa sih itu motor Sikinangka, tahu gak? Sikinangka. Sikinangka itu kalau dulu CB tapi enggak lah biasa. Tapi apa sih Vespa juga punya gitu. Jadi unik ya. Tapi masih ada karena orang itu sampai sekarang masih ada tetap gitu ya motor itu. Motor dulu itu masih unik, itu masih ada gitu. Karena memang dulunya memang mahal dan harus tadi itu sebagian memang sudah masuk ke leasing ya. Ya. Kemudian ini SK Menke nomor 650 garis miring MK garis miring 5 4 Romawi garis miring 5 garis miring 1974 tentang penegasan ketentuan pajak leasing dan besarnya bea materai terhadap usaha leasing. Jadi Anda jangan terkejut karena leasing itu dari tahun 74 itu sudah ada. Nah, pengertian leasing menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1169 garis miring KMK garis miring 01 garis miring 1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finansial leasing ya. Jadi bahasa leasing itu ya lease, ada leasing ya nanti. Maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease. Lease untuk digunakan leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Jadi kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik itu secara sewa guna ya dan hak opsi itu memang sangat dibutuhkan atau ada ya. Jadi ketika kita berbicara soal leasing dasar hukumnya sangat kuat gitu ya. Sangat kuat. Karena memang leasing itu bertugas untuk penyediaan barang modal ya secara sewa guna usaha ya. Nah, ini bahasa hak opsinya itu financial leasing ya dan tanpa hak opsi operating leasing ini harus dikuasai bahasa-bahasa seperti ini. Ya. Nah, ini pihak dalam perjanjian leasing. Pihak dalam perjanjian leasing. Ada yang namanya lessor, adalah perusahaan atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada leasing dalam bentuk barang modal. Jadi si perusahaannya itu yang memberikan jasa itu adalah namanya lessor. Lessor. Yang si leasingnya itu siapa? Yang diberi. Ya. Jadi jasa pembiayaan dari lessor ke leasing dalam bentuk barang atau modal. Kemudian leasing adalah perusahaan atau pihak. Oh ya, lessor itu, nanti gini, lessor itu BI misalkan ya, Bank Indonesia, atau lessor itu adalah misalkan bank nasional atau bank BUMN misalkan. Nah,
dia memberikan pembiayaan, jasa pembiayaan kepada yang leasingnya itu, leasing namanya ya, dalam bentuk barang atau modal. Jadi si bank utama itu memberikan bantuan modal kepada leasing yang kita sebut leasing itu dalam bentuk barang modal ya. Misalkan taruhlah ya, misalkan FIC misalkan ya, FIC itu adalah perusahaan leasing, dia diberi modal oleh salah satu bank BNI misalkan, BNI ya sensor lah BNI misalkan. Nah maka diusahakan lagi oleh si leasingnya itu. Nah maka selisih adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Nah itu kan tadi dibalik ini leasing. Nah kemudian ada supplier. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada leasing. Nah beda lagi. Berarti kalau si lessor ini dia memberikan modal, bisa juga dia barang modal, juga berbentuk barang. Tapi kalau supplier, nah ini tadi misalkan pemilik perusahaan bebek misalkan ya, atau perusahaannya si Rossi misalkan, motornya si Rossi ya. Nah itu berarti supplier. Jadi yang pengadaan untuk motornya itu dia supplier. Suppliernya itu tadi perusahaannya Toyota misalkan kan gitu ya, Honda dan sebagainya.